Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat insyaallah dirahmati Allah, bersyukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat karunia Allah. Alhamdulillah hari ini kita sudah sampai pada hari ke-17 Ramadan. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kali ini kita akan membahas tentang keutamaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Keberkahan bulan Ramadan salah satunya karena pada bulan ini diturunkannya Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'ana hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Baqarah ayat 185. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Qadar, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Pada ayat ini Allah juga menjelaskan bagaimana keutamaan bulan Ramadan itu, yaitu ketika Allah menurunkan Al-Qur'an di dalamnya. Kalau demikian halnya, bagaimana Allah memberikan sebuah penghargaan yang sangat luar biasa di dalam bulan Ramadan. Maka ada baiknya kita mengetahui apa saja yang kita dapatkan, apa saja hikmah atau keutamaan dalam membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Saudara-saudaraku insyaallah dirahmati Allah, sebaik-baik zikir adalah ketika kita membaca Al-Quran. Disebutkan di dalam Al-Quran bahwa Al-Quran itu mengandung berbagai obat hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu dzalimina illa khasara." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Isra ayat 82 ini, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang-orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bagaimana Allah melalui Al-Quran mampu menjadikan penyakit-penyakit yang ada dalam hati seorang muslim ini akan sembuh ketika dia banyak membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, sekaligus mentadabbur Al-Quran. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Yunus ayat 57, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran atau Al-Quran dari Rabb-mu, penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita bahwa bagaimana Al-Quran itu sebagai penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada sekaligus sebagai rahmat yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman. Saudaraku insyaallah dirahmati Allah,
Dalam beberapa hadis juga dijelaskan tentang keutamaan kita membaca Al-Quran, terutama di dalam bulan Ramadan ini. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ia mengatakan Rasul SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Orang yang paling baik di antara kalian, kata Rasulullah, adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis ini menjelaskan bagaimana keutamaan bagi orang yang mau belajar Al-Quran. Ketika ia telah faham Al-Quran, maka diberikan kewajiban bagi dirinya untuk mengajarkan Al-Quran agar ilmunya bisa bermanfaat bagi orang lain. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia mengatakan Rasul SAW bersabda, yang artinya bahwa orang yang membaca Al-Quran dan dia mahir, maka kedudukannya di akhirat ditemani oleh para malaikat yang mulia. Dan orang yang membaca Al-Quran yang terbata-bata serta sulit dalam membacanya, maka ia mendapat 2 pahala. Saudaraku insya Allah dirahmati Allah. Pada hadis yang lain dari Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah akan memuliakan suatu kaum dengan kitab ini atau Al-Quran dan menghinakan yang lain. Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu mengatakan, aku mendengar Rasul SAW bersabda, Aqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ati yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena ia akan datang memberi syafaat kepada para pembacanya kelak pada hari kiamat. Saudaraku insya Allah dirahmati Allah. Itulah penjelasan singkat keutamaan bagi orang yang mau membaca Al-Quran, dari Al-Quran maupun dari hadis Rasul SAW yang sahih. Semoga kita dapat memanfaatkan waktu kita di dalam 1 bulan ini, mendekatkan diri kita kepada Allah dengan cara membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, mentadabbur Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, dan mengajarkan Al-Quran. Semoga Allah memberikan kemampuan kepada kita sehingga kita dapat membaca Al-Quran, mengisi waktu kita dengan banyak-banyak membaca Al-Quran. Demikian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.